Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa Yumelinda, NIM 1813081011. Di sini saya akan membahas tentang tes awal praktikum isolasi DNA bakteri. Yang pertama, dengan memperhatikan gambar berikut, jelaskan perbedaan DNA dan RNA. Basa nitrogen yang terkandung dalam DNA disusun oleh purin yang berasal dari susunan guanin atau G dan adenin A serta pirimidin yang berasal dari susunan sitosin C dan timin. Sedangkan basa nitrogen RNA disusun oleh purin guanin G dan adenin A serta pirimidin urasil U dan sitosin C. DNA mempunyai rantai panjang dan ganda berpilin double helix, sedangkan RNA mempunyai rantai tunggal dan pendek. DNA dapat dijumpai di kloroplas, mitokondria, dan nukleus, sedangkan RNA dapat dijumpai di ribosom, sitoplasma, dan di nukleus. DNA mempunyai peranan mewariskan sifat serta mensintesis protein, sedangkan RNA mempunyai peranan hanya untuk mensintesis protein. Komponen gula yang menyusun DNA adalah deoksiribosa, sedangkan gula yang menyusun RNA adalah ribosa. Jenis basa nitrogen dari DNA adalah purin, adenin dan guanin, gugus fosfat dan pirimidin, sitosin dan timin. Sedangkan RNA adalah purin, adenin dan guanin, dan pirimidin, sitosin dan urasil. DNA adalah gugus asam amino rantai panjang ganda, sedangkan RNA adalah gugus asam amino rantai pendek. Kedua, struktur DNA terdiri dari suatu molekul besar kompleks dan dua pita panjang saling berpilin membentuk heliks ganda. Setiap DNA terbentuk dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida. Dengan memperhatikan gambar berikut, jelaskan perbedaan nukleotida dan nukleosida. Nukleosida terdiri dari gugus pentona dan basa nitrogen yang terikat melalui ikatan glikosida, sedangkan nukleotida terdiri dari gugus fosfat yang dihubungkan ke nukleosida melalui gugus hidroksil yang terikat pada atom C5 dari gula. 13. Jelaskan ciri-ciri khas struktur heliks dan ganda DNA menurut Watson dan Crick. Ciri khas dari struktur heliks ganda DNA menurut Watson dan Crick yaitu struktur DNA heliks ganda tersusun atas dua utas polinukleotida yang saling berhubungan oleh ikatan hidrogen yang lemah. Ikatan dengan hidrogen tersebut terbentuk antara dua basa nitrogen, purin, dan pirimidin yang saling berpasangan. Adenin sebagai basa purin berpasangan dengan timin basa pirimidin yang terhubung dengan ikatan rangkap 2. Sementara guanin basa purin berpasangan dengan sitosin basa purin yang terhubung dengan ikatan rangkap 3. 4. Jelaskan mana yang lebih kuat pasangan AT dibanding dengan GC. Mengapa? Ikatan antara GC lebih kuat dibanding dengan AT karena antara basa guanin dan sitosin dapat membentuk 3 ikatan hidrogen sehingga lebih stabil dibandingkan dengan adenin dan timin yang dihubungkan dengan 2 ikatan hidrogen. Selain DNA, banyak yang mengandung G dan C lebih sulit didenaturasi, dirusak atau diuraikan dibanding dengan DNA yang banyak mengandung A dan T. Jelaskan struktur fungsi berikut. Yang pertama adalah nukleus, merupakan inti sel yang menjadi pusat dari semua komando seluruhnya. Jika dalam tubuh manusia nukleus ini tidak bisa dikatakan sebagai otak, bisa dikatakan sebagai otak yang menjadi pusat segalanya. Organ sel yang satu ini memiliki fungsi menyimpan DNA sel. Kedua yaitu mitokondria,
Kemudian ada organelsel mitokondria memiliki peran serta fungsi sebagai pusat energi. Yang ketiga, ribosom yang merupakan pabrik protein dalam sel itu sendiri. Diketahui protein adalah zat atau komponen penting yang berguna agar sel mampu bertahan hidup. Yang keempat yaitu membran plasma sendiri merupakan lapisan yang berguna memisahkan sel dari lingkungan sekitar. Adanya lapisan ini juga memiliki fungsi sebagai pelindung sel serta menjadi sarana pindah keluar dan masuknya material sel. Retikulum endoplasma atau biasa disebut dengan RE terdiri dari bagian kasar dan juga halus. RE kasar memiliki fungsi untuk membantu produksi protein utama yang akan diekspor ke luar sel. Sementara RE halusnya memiliki fungsi untuk memproduksi lemak atau lipid. Organel sel peroksisom ini juga memiliki fungsi melindungi tubuh dari molekul reaktif oksigen spesifik atau ROS yang dapat menghancurkan sel. Lisosom ini berisikan enzim guna memecah sebagai komponen melewati membran sel. Dinding sel berfungsi sebagai organel sel yang memiliki fungsi untuk mencegah sel agar tidak terlalu menyerap banyak air. Sitoskeleton adalah serat protein yang berada di sitoplasma. Organel sel memiliki fungsi mengatur geraknya dan stabil sel itu sendiri. Sentriol ini merupakan organel sel yang terdapat pada jamur dan hewan, memiliki fungsi dalam melakukan proses pembelahan sel. Nomor 6. Gambar berikut adalah salah satu skema rekayasa genetika. Jelaskan peran masing-masing tahap dari berikut. Tahap pertama adalah mengisolasi DNA, tahap kedua memotong dan menyambung DNA, transplantasi gen, dan tahap ketiga memasuki DNA ke dalam sel hidup. Nomor 7. Jelaskan prinsip isolasi DNA. Prinsip-prinsip dalam melakukan isolasi DNA ada dua, yaitu sentrifugasi dan presipitasi. Prinsip utama sentrifugasi adalah memisahkan substan berdasarkan berat jenis molekul dengan cara memberikan gaya sentrifugal sehingga substansi lebih berat akan berada di dasar, sedangkan substansi yang lebih ringan yang terletak di atas. Teknik sentrifugasi tersebut dilakukan di dalam sebuah mesin yang bernama mesin sentrifugasi dengan kecepatan yang bervariasi, contohnya 250 rpm rotation per minute atau 300.000 rpm. Nomor 8. Jelaskan langkah-langkah kerja dan dalam isolasi DNA, yaitu perselisihan yaitu untuk memecahkan dinding sel dan membran sel. Sentrifugasi untuk memisahkan hasil lisisan dari DNA dengan kecepatan tertentu. Ekstraksi untuk memisahkan senyawa DNA dari protein lipid dengan cara pengocokan. Purifikasi untuk memurnikan DNA dari kontaminasi seperti senyawa sekunder, fenol, polisakarida. Sentrifugasi untuk memisahkan senyawa DNA dari pengotoran dengan kecepatan tertentu. Presipitasi untuk mengendapkan DNA. Adapun langkah kerja dalam percobaan yaitu bakteri dalam medium pertumbuhan dimasukkan ke dalam tabung 1 dan 2. Pada masa tabung lebih dahulu ditimbang. Volume tabung yang dimasukkan bakteri harus sama. Sentrifus selama kurang lebih 10 menit. Hasil sentrifus didekantasi sehingga diperoleh endapan dan filtrat. Endapan diambil sedikit dan dibuatkan pipet, kemudian dilihat dengan mikroskop menggunakan pembesaran 100 kali, sedangkan filtrat dikembangkan ke medium pertumbuhan bakteri. Endapan bisa dibuang, kemudian volume NaCl 0,15 molar dimasukkan 1:12,5 dengan massa bakteri yang diperoleh di masing-masing tabung. Diinkubasi pada
pada suhu 70 derajat Celcius selama 1 menit. Kemudian ditambahkan dengan larutan deterjen dengan perbandingan 1:5. 25% dipanaskan, kemudian kembali pada suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit dan kemudian didinginkan pada suhu ruangan. Ditambahkan dengan KClO4 5 molar 1:5 dan didiamkan. Tambahkan dengan isoamil kloroform dan sentrifuge. Dekantasi endapan yang digulung dengan batang pengadu. Nomor 9, jelaskan cara untuk menentukan kemurnian DNA dari percobaan ini. Cara untuk menentukan kemurnian DNA dari hasil percobaan ini dengan cara dilakukan pemisahan dari kontaminasi penyusun sel. Adapun langkah kerjanya dan percobaan ini yaitu diinkubasi pada 70 derajat Celcius selama 1 menit, kemudian ditambahkan larutan deterjen dengan perbandingan 1:5 25%. Dipanaskan kembali pada suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit dan kemudian didinginkan pada suhu ruangan. Ditambahkan dengan KClO4 5 molar 1:5 dan didiamkan. Tambahkan dengan isoamilasi kromosom dan sentrifuge. Dekantasi endapan digulung dengan batang pengadu. Nomor 10 yaitu mengapa pada isolasi DNA merah dan sel darah merah harus dilisiskan, yaitu jawabannya untuk mengeluarkan isi sel karena substansi gel yang diinginkan terdapat di dalam sehingga harus dilisiskan terlebih dahulu. Nomor 11, isolasi DNA pada tahap penyiapan bakteri. Bakteri dalam medium pertumbuhan dimasukkan ke dalam tabung 1 dan 2. Massa tabung terlebih dahulu ditimbang, volume tabung dimasukkan. Bakteri harus sama. Sentrifuge selama kurang lebih 10 menit. Hasil sentrifuge dikatasi sehingga diperoleh endapan dan filter. Endapan diambil sedikit dan dibuatkan preparat, kemudian dilihat dengan mikroskop menggunakan besar 100 kali. Sedangkan filter dikembalikan ke medium pertumbuhan bakteri. Apa tujuan menggunakan mikroskop dalam hal ini? Yaitu untuk mengidentifikasi apa ada tidaknya bakteri. 12. Endapan kemudian dimasukkan NaCl 0,5 dimasukkan 1:12,5 dengan massa bakteri yang diperoleh di masing-masing tabung. Diinkubasi pada suhu 70 derajat Celcius selama 1 menit. Kemudian ditambahkan dengan larutan deterjen dengan perbandingan 1:5 45%. Dipanaskan kembali pada suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit. Apa tujuan menambahkan deterjen ini? Tujuan dari penambahan deterjen yang mengandung natrium deoksilsulfat dan atau SDS akan melengkapi lisisnya bakteri dengan merusak residu membran bakteri. Yang 13 yaitu campuran dalam langkah 12 ditambahkan dengan KClO4 5,5 molar 1:5 dan didiamkan. Apa fungsi langkah ini? Tujuan dari penambahan KClO4 adalah untuk memudahkan pemisahan benang-benang DNA dari campuran sehingga benang-benang tersebut akan mudah diamati. 14 yaitu apa fungsi penambahan isoamil kloroform? Jawabannya di sini, penambahan isoamil kloroform berfungsi untuk denaturasi dan koagulasi protein. 15. Endapan yang terbentuk dalam langkah 14 terbentuk endapan kemudian digulung dengan batang pengadu. Apakah endapan itu protein, karbohidrat, atau DNA? Jelaskan. Penambahan isoamil alkohol menyebabkan denaturasi protein yang diikuti dengan koagulasi dari protein. Isoamil alkohol yang ditambahkan juga berfungsi untuk memecah ikatan hidrogen yang terdapat pada rantai double helix dari DNA. Pemecahan ikatan hidrogen ini terjadi karena gugus OH yang terdapat pada larutan isoamil alkohol membentuk ikatan hidrogen dengan NH pada basa nitrogen dari plasma. Sekian dari penjelasan tentang tes awal praktikum isolasi DNA bakteri. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.